Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama calon siswa Bilma Maulana Sobirin dari kelas 10 Teknik Elektronika Industri nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah tindakan Belanda yang tidak mensetujui atau mematuhi isi perjanjian dari Linggarjati. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 8 Desember 1947. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer besar-besaran yang dikenal dengan Agresi Militer 1. Agresi militer tersebut terjadi secara serentak di kota-kota besar di wilayah Jawa Barat hingga Sumatera. Tindakan tentara yang melanggar isi dari perundingan Linggarjati itu dikecam oleh seluruh dunia atau internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Kemudian PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Australia sebagai wakil dari Indonesia yaitu Richard C. Kilby, Belgia sebagai wakil Belanda yaitu Paul van Zelen, dan Amerika Serikat sebagai penengah yaitu Profesor Dr. Frank Graham. Perundingan dilakukan di atas kapal Amerika Serikat USS Renville pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Kapal USS milik Amerika Serikat tersebut saat itu memang sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tokoh-tokoh turut hadir dalam perjanjian Renville tersebut. Adapun tokoh-tokohnya adalah Perdana Menteri Amir Syarifuddin sebagai deklarasi dari Indonesia, HR Ali Sastram Wijojo dan Ayu Salim sebagai wakil, D. Laima HR Latuhar Harari dan Kolonel TB Simatupang sebagai anggota, R. Abdurrahdir Wijojo Atmajo sebagai deklarasi yang ditunjuk sebagai pihak Belanda. Isi dari perundingan Renville adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, DIY, dan Sumatera sebagai Indonesia. Kemudian disetujuinya sebuah garis deklarasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah-daerah kependudukan Belanda. Yang terakhir, THN harus ditarik dari TNI, harus ditarik dari daerah kantongnya di Jabar. Perjanjian Renville ini cukup merugikan bagi Indonesia karena wilayah kedaulatan RI menjadi sangat sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mock atau garis status quo, yaitu pernyataan buatan yang memisahkan wilayah-wilayah Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari perjanjian Renville. Tapi ini memiliki dampak positif bagi Indonesia karena banyak negara-negara internasional yang semakin mencermati Indonesia dan prihatin terhadap sepak terjang Belanda. Meskipun Indonesia dan Belanda sudah menandatangani perjanjian Renville, namun Belanda kembali melanggar perjanjian tersebut. Belanda kembali melancarkan agresi militer kedua. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.